Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabia Adawiyah dengan NIM 20101010501365. Saya akan menjelaskan tentang sejarah PT Unilever Indonesia Tbk. Kami memiliki 149.000 orang karyawan di seluruh dunia. Kami memiliki 400 merek di lebih dari 190 negara. Kami adalah perusahaan global dengan tujuan besar. PT Unilever Indonesia Tbk telah beroperasi sejak tahun 1933 dan telah menjadi perusahaan fast moving consumer goods terdepan di pasar Indonesia. PT Unilever Indonesia memiliki lebih dari 40 brand yang terbagi dalam dua segmen usaha, home dan personal care dan food segment. Unilever Indonesia telah go publik pada tahun 1982 dan saham-sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Unilever Indonesia memiliki 9 pabrik yang berada di Cikarang dan Rungkut. Ke-9 pabrik tersebut telah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia yaitu MUI. Visi kami adalah menjadi pemimpin di pasar global dalam hal menciptakan bisnis yang berkelanjutan yang berdasarkan tujuan mulia, yaitu purpose led dan mampu bersaing di masa depan. Futuro Fit. Unilever merupakan sebuah perusahaan yang produksi barang-barang kebutuhan pribadi dan rumah tangga selama puluhan tahun. Berawal dari dua perusahaan kecil yang di Inggris maupun di Belanda, kemudian bergabung menjadi satu. Saat ini Unilever dikenal sebagai sebuah perusahaan multifungsi yang beroperasi di seluruh dunia. Multifungsi Corporation MEC atau perusahaan multifungsi merupakan hal yang lazim didengar di era globalisasi ini. MEC adalah suatu perusahaan yang beraktivitas di luar negara asal home core dengan saham yang dimiliki oleh beberapa negara dan aktivitas berada pada negara tujuan. PT Unilever Indonesia Tbk UNFR bergerak dalam bidang manufaktur, pemasaran dan distribusi barang konsumen termasuk sabun, deterjen, margarin, makanan berbasis susu, es krim, produk kosmetik, minuman berbasis teh jus. Perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam pembuatan, pemasaran dan distribusi barang konsumen yang laku keras. FMCG, kegiatan bisnis utama perusahaan terbagi ke dalam dua segmen operasi, kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh yang meliputi produk kosmetik dan juga produk-produk pembersih rumah tangga. Unilever memiliki strategi pemasaran dalam menghadapi persaingan antara perusahaan. Strategi di antara lainnya adalah diferensiasi produk dan harga yang relatif murah. Produk Unilever terus memperkenalkan kemasan-kemasan produk terbaru, sehingga pelanggan tidak bosan dengan kemasan yang sama terus. Dan juga mereka terus mempertahankan kualitas produknya, baik itu kemasan botol, di kaca, saset, botol kecil, dan masih banyak lagi. Berfokus pada peluang pasar. Produk Unilever merupakan sistem informasi pelanggan yang beda dengan yang lain. Produk masuk ke pasaran dengan cara memproduksikan barang-barangnya dengan cara terjun langsung ke masyarakat. Meneliti perilaku dan kebiasaan konsumer behaviors. Contoh lainnya, Unilever telah membuka cabang di Indonesia agar lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia dan bisa mendapatkan hati masyarakat Indonesia. Mereka membuat produk yang sesuai dengan cita rasa Indonesia, seperti kecap bango, menguatkan keakraban dengan konsumen dan pemasok. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai kalangan dan tingkatan sosial yang beragam. Jika perusahaan Unilever tidak dapat menyentuh hati semua kalangan masyarakat, mereka tidak dapat berkembang pesat pada saat ini. Saham PT Unilever Indonesia Tbk tengah dalam sorotan. Pasalnya, saham emiten konsumer goods ini terus mengalami penurunan. Bahkan sejak awal tahun 2022, saham Unilever ini sudah terpangkas 7,0%
dan dari setahun terakhir telah anjlok 47,67%. Padahal Unilever merupakan perusahaan yang mampu proses menarik dan bahkan seharusnya kinerjanya ikut terdongkrak pemulihan ekonomi saat ini. Visi PT Unilever Tbk untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang di Indonesia setiap harinya. Misi PT Unilever Indonesia Tbk adalah antara lain, kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap harinya. Kami membantu konsumen merasa aman, berpenampilan baik dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain. Kami menginspirasikan masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Kami senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan kami tumbuh 2 kali lipat sambil mengurangi dampak terlebih lingkungan dan meningkatkan dampak sosial. Baik, saya sekarang akan menjelaskan tentang PT Unilever Indonesia Tbk, laporan keuangan, yaitu ada aset. Aset Ancara itu pada tanggal 31 Desember 2021 itu sampai seterusnya masih 0 ya. Dan di bawahnya ini ada kas dan setara kas. Kas dan setara kas itu pada tanggal 31 Desember 2021 berjumlah 325,197. Dan pada tanggal 31 Desember 2020 berjumlah 844,76. Pada tanggal 31 Desember 2019 berjumlah pada 629,649. Di bawah kas dan setara kas itu ada piutang usaha. Piutang usaha itu 0 ya, karena tidak ada hasilnya. Piutang usaha pihak ketiga, pihak berelasi itu ada 4.136,690 pada tanggal 31 Desember 2021. Pada tanggal 31 Desember 2020 berjumlah 4.978,160. Pada tanggal 31 Desember 2019 berjumlah pada 4.896,714. Itu ada berelasi juga. Pihak berelasi ini berjumlah 379,865 pada tanggal 31 Desember 2021. Dan pada tanggal 31 Desember 2020 berjumlah 317,128. Pada tanggal 31 Desember 2019 berjumlah 438,775 ribu. Ada uang muka dan piutang lain-lain itu 0 ya. Di bawah utang muka dan piutang lain-lain itu ada pihak ketiga, pihak berelasi, sama jumlahnya seperti sesuai tanggal yang sudah ditentukan. Di bawah pihak berelasi itu persediaan. Persediaan itu berjumlah 2.453,871 pada tanggal 31 Desember 2021. Dan pada tanggal 31 Desember 2020 berjumlah 2.463,104 pada tanggal 31 Desember itu. Dan pada tanggal 31 Desember 2019 itu berjumlah 2.429,234. Itu persediaan ya. Dan di bawah persediaan itu ada beban dibayar muka. Beban dibayar muka itu sama seperti kita harus sesuai angkanya pada tahun tertentu. Beban dibayar muka, pajak dibayar muka. Pajak dibayar muka itu ada 159,413, yaitu pada tanggal 31 Desember 2021. Ini semua ditotalin. Ini klaim pengembalian pajak. Lalu di sampingnya ini ada selisih tahun. Selisih tahun ini hasil dari mana ya? Kayak gitu.
Selisih tahun ini hasil dari pengurangan antara angka 31 Desember 2021 dikurang 31 Desember 2020. Yaitu contohnya kayak pihak ketiga nih. Pihak ketiga itu angka dari 4.136.690 dikurang 4.978.160 dikurang. Mereka dikurang lalu mereka taruh di selisih tahun 2021 dan tahun 2020. Jadi ini hasilnya itu dikurang oleh dari hasil yang ini. Selisih tahun seperti itu caranya. Cara menghasilkan selisih tahun ini caranya dari mana? Cara pengurangan antara angka dari 31 Desember 2021 dikurang 31 Desember 2020. Terus total aset lancar. Total aset lancar ini totalnya ini kenapa ini dikurangi semua lalu hasilnya segini. Hasilnya taruh di sini. Ini yang saya kasih warna biru ini totalnya. Jadi kalian tinggal lihat di bawahnya aja. Selisih tahunnya juga sama. Ini yang saya kasih warna hijau ini adalah tanda yang ada NIM-nya. Ada NIM di depannya. Makanya saya kasih warna hijau biar mudah untuk diketahui. Lalu di bawah total aset lancar ini ada aset tidak lancar. 0 ya guys. 0 tuh. Aset tetap berjumlah pada tanggal 31 Desember 2021 berjumlah 10.102,86 pada tanggal 31 Desember 2021. Pada tanggal 30 Desember 2020 berjumlah 10.419,92. Pada tanggal 31 Desember 2019 berjumlah 10.715.376. Itu ada aset tetap. Di bawahnya aset tetap itu ada goodwill. Goodwill itu catatannya seperti ini, 2K, 2L, 11. Jadi pakai koma ya guys, pakai koma, dikomain 2K, 211, lalu berjumlah pada tanggal 31 Desember 2021 berjumlah 61,925. Ini pada tanggal 31 Desember 2021. Ada aset tidak berguna di bawahnya, yaitu berjumlah 474.825 pada tanggal 31 Desember 2021. Lalu ini aset lancarnya. Ada aset lancarnya di sini. Ini selisihnya ya guys. Ini selisihnya. Selisih tahun 2021 dan 2020 berarti dikurang dari angka dari tahun 2021 dikurang angka 2020, maka taruhnya di selisih tahun 2021 dan 2020. Dan sebelahnya pun begitu, selisih tahun 2020 2019 itu dikurang dari hasil tahun 2020 dan tahun 2019. Di bawah aset ada aset hak guna, aset tidak lancar lainnya. Jumlah aset tidak lancar ini dijumlah oleh angka yang dari atasnya 10.102.86 dijumlah seterusnya ke bawah, maka hasilnya taruh yang berwarna biru ini, total aset dari semuanya. Total aset tidak lancar semuanya. Terus ada liabilities jangka pendek. Liabilities jangka pendek ini di sini 0 ya hasilnya. Di sini 0, tidak tercantum. Liabilities jangka pendek pinjaman bank. Pinjaman bank itu pada tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp1.850. Terus pada tanggal 31 Desember 2020 berjumlah Rp3.500. Pada tanggal 31 Desember 2019 berjumlah Rp2.020. Ini hasilnya, ini juga selisihnya. Selisih hasil dari pinjaman bank ini dikurangin juga, taruh di selisih tahun yang sesuai. Misalkan selisih tahun 2021 dan 2020, maka kita harus menghitungnya dengan cara angka dari tahun 31 Desember 2021 dikurang
sama angka dari 31 Desember 2020, maka dikurang nih. Yang pinjaman banknya itu angka dari pinjaman bank dikurang, maka kita taruh selisihnya di sini. Di tabel yang berwarna hijau ini kita taruh di sini selisihnya. Terus di bawah pinjaman bank itu ada utang usaha. Utang usaha pihak ketiga, pihak berelasi, sama juga seperti ini. Hasilnya juga seperti ini. Kita hitung, kita jumlahkan, lalu taruh di bawahnya untuk jumlah totalnya, jumlah liabilities. Ini ada pihak ketiga, utang pajak, pajak penghasilan badan, pajak lain-lain, akrual, utang lain-lain, pihak ketiga, pihak berelasi, liabilities imbalan kerja, imbalan kerja jangka, bagian panjang jangka pendek, liabilities sewa, bagian jangka pendek, ini juga sama. Hasilnya segini. Jumlah liabilities jangka pendeknya, yaitu kan semua dari total ini. Dari 1.450.000, totalin semuanya ke bawah. Lalu hasilnya itu 12.445,156. Itu jumlah liabilities jangka pendeknya. Jumlah liabilities jangka panjangnya itu berjumlah 223.972. Itu pada tanggal 31 Desember 2021. Dan pada tanggal 31 Desember 2020 berjumlah 2.239.728. Pada tanggal 31 Desember 2019 berjumlah 201. Itu jumlah jangka panjang. Di bawah jumlah jangka panjang itu ada jumlah liabilities. Liabilities ini adalah jumlah dari keseluruhannya. Kita hitung keseluruhannya, maka kita taruh yang paling bawah. Di sampingnya juga kita taruh selisihnya yang paling bawah. Ini juga sama, cara ngitungnya itu dengan dikurangi hasilnya dari tahun 31 Desember 2021 dikurang angkanya sama 31 Desember 2020, lalu dikurang, kita taruh selisihnya di tahun yang sudah ditentukan. Ya, taruh di sini, samping sini yang warna hijau ini. Tabel yang warna hijau ini adalah selisih. Yang saya kasih warna hijaunya itu adalah yang nim-nimnya, yang ada nimnya di depan. Tuh. Habis itu di bawah jumlah liabilities itu ada ekuitas. Ekuitas itu 0 ya, di sini tidak ada penjumlahan dan pengurangan. Ada modal usaha, ada modal saham. Modal saham juga sama, tidak ada penjelasannya juga. Di bawah modal saham itu ada modal saham seluruhnya ditetapkan dan disetor penuh. 38.150.000 saham biasa dengan nilai nominal rupiah 2. Nilai penuh per saham. Yaitu pada tanggal 31 Desember 2021 berjumlah 76.300 dan pada tanggal 31 Desember 2020 berjumlah juga sama. Ini jumlahnya sama semua. Terus yang tambahan modal disetor. Tambahan modal disetor ini berjumlah 96.000. Ini juga sama, 96 semua. Dari tahun 31 Desember 2021 sampai 31 Desember 2019. Di bawah tambahan modal disetor ini ada saldo laba yang dicadangkan. Saldo laba yang dicadangkan itu berjumlah 15.260 sama semua. Ini sama semuanya, maka selisihnya pun sama, selisihnya 0 ya. Selisih dari tahun 2021 sampai 2020 ini 0 semua, ini sama, mereka sama. Hasilnya pun, cara menghitungnya pun dengan cara dikurang. Ada jumlah ekuitas. Jumlah ekuitasnya itu berjumlah pada tanggal 31 Desember 2021 berjumlah 4.321.269 pada tanggal 31 Desember 2021. Dan pada tanggal
31 Desember 2020 berjumlah 4.937.368. Pada tanggal 31 Desember 2019 berjumlah 5.281.862. Dan jumlah liabilitas dan ekuitasnya ini digabung. Jumlah liabilitas dan ekuitasnya ini digabung berjumlah pada tanggal 31 Desember 2021 berjumlah pada 9.668.532 dan pada tanggal 31 Desember 2020 berjumlah 2.534.632. Pada tanggal 31 Desember 2019 berjumlah 20.649.371. Di sini kita ke samping. Ini juga ada selisih tahun yang sudah saya jelaskan tadi. Selisih tahun ini gimana hasilnya? Hasilnya dari pengurangan angka yang ada pada tahun tertentu. Jadi dikurangin, misalkan 2 tahun, angka dari tahun 31 Desember 2001 dikurang sama angka tahun 31 Desember 2020. Lalu dikurang 22 taruh di tahun selisih yang sudah ditentukan. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, di samping selisih ini ada keterangan kuning itu negatif, keterangan hijau itu total. Ini adalah jumlah keseluruhan dari aset lancar, aset tetap, diatis jangka pendek, jangka panjangnya gitu kan ya. Pada tanggal 21 Desember sampai 2020 Desember, yaitu aset lancar keseluruhannya itu ada aset lancarnya NIM 1.186.152 dan aset tetapnya itu 279.949. Itu aset tetapnya. Ini gimana hasilnya? Ini hasilnya itu kita lihat di sini. Hasilnya ini, total hasilnya ini yang 1.466.101 ini kita lihat di selisih ini. Total asetnya ini sama kan? Kayak yang di bawah ini, total asetnya sama. Ini hasil dari mana? Ini hasilnya kita lihat di sini, total aset dari aset lancar dan aset tetapnya kita lihat di sini. Tuh. Liabilitas jangka pendeknya yaitu pada tahun 2021-2020 912.384. Liabilitas jangka panjangnya 2.570.756. Yaitu ditotalin semuanya juga sama. Ini di bawahnya ada liabilitas jangka pendek, modal, aset. Ini modal dari mana? Ini modal dari kita mengurangi aset tetap dikurang liabilitas jangka pendeknya, maka ini hasilnya di modal. Maka modal ini hasil dari kita mengurangi dari aset lancar dan liabilitas jangka pendeknya. Di bawah modal itu ada aset lancar. Aset lancar itu berjumlah 1.186.152. Itu aset lancarnya. Di bawah aset lancar itu ada liabilitas jangka panjang. Jangka panjang itu berjumlah 2.015.756. Modal pun sama, hitungannya juga sama, kayak yang seperti saya jelaskan tadi. Aset tetap kita lihat di sini ya. Angka dari aset tetap ini tidak berubah. Angkanya sama. Di bawah aset tetap itu ada liabilitas jangka panjangnya. Jangka panjangnya juga sama. Kita lihat yang paling atas, kita lihat dari sini. Ini kita lihat di mana? Kita lihat dari selisih tahun. Selisih tahun 2021, 2020 kita lihat dari sini. Lalu kita taruh di yang sesuai dengan yang diberikan. Misalkan kita taruh angkanya di aset lancar, maka kita harus melihat angka dari tabel yang berada di aset lancar. Ini semua udah ditotalin semua pada tahun 2021-2020, maka di bawahnya ini ada tahun 2020-2019. Ini sama, caranya juga sama. Ini sama, kita melihat aset lancarnya ini pada tanggal di tabel ini, di sini. Kita lihat di sini.
Aset tetapnya juga kita lihat di sini semuanya di total ya, bisa jangka panjang, jangka pendeknya. Kita lihat di selisih tahunnya, kita totalin juga sama. Lihat di jangka panjang, modal, aset lancar, di jangka panjang, modal, aset tetap. Kita semua di sini. Ini totalnya dari semuanya. Pokoknya angkanya tidak boleh berbeda, harus sesuai dengan yang di atas biar balance gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.